I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Andriani Tarigan, NIM 2020 100029. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Baik, adapun tujuan saya di sini ialah saya ingin menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi tugas mandiri saya, yaitu tugas mata kuliah Fikih Munakahat. Dan adapun salah satu dari judul materi Fikih Munakahat yang ingin saya bahas di sini ialah tentang mahar. Baik, yang pertama kita bahas ialah pengertian mahar. Mahar artinya ialah mas kawin, atau mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon istrinya. Di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lain, yakni sodakoh, nihlah, dan faridah, yang maksudnya adalah mahar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Baik, yang berikutnya di sini kita akan membahas tentang syarat-syarat mahar. Yang pertama ialah harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga. Walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi bernilai, maka tetap sah. Yang kedua ialah barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. Dan yang ketiga ialah bukan barang ghasab, yang artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. Baik, yang keempat yaitu ialah barang yang tidak jelas keadaannya. Maksudnya ialah tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan, serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya tersebut. Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi dan juga mahar tidak dianjurkan terlalu sedikit, namun mampu dan kesepakatan bersama. Baik, yang berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis mahar. Yang pertama yaitu mahar musamma. Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad atau yang disebutkan dalam waktu akad. Yang kedua ialah mahar mitsil. Mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika pernikahan terjadi, yaitu mahar tersebut tidak disebutkan totalnya atau bentuknya seperti apa dalam waktu akad dilaksanakan tersebut. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan mahar. Kedudukan mahar dalam perkawinan. Dalam Islam, disyariatkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan, dan kehormatan perempuan. Karena itu dalam Al-Quran Allah telah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 4 yang sudah saya jelaskan pertama tadi, yang pengertiannya adalah bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.
Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, berikanlah maharnya sekalipun cincin besi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai perantara, bukan sebagai tujuan. Karena itu, Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan si kaya dan si miskin, lapang dan sempitnya rezeki seseorang. Selain itu, tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu, Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Jadi, diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat Al-Quran dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Baik, inti dari materi atau pembahasan yang saya sampaikan tadi ialah bahwa mahar dalam perkawinan tidak ditetapkan besar kecilnya mahar yang diberikan pihak laki-laki terhadap calon istrinya. Namun, dalam Islam tidak dianjurkan mahar yang terlalu besar ataupun mahar yang terlalu kecil. Semua tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.